هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman, disunnahkan memang kita membaca Quran itu dengan suara yang merdu. Ya, karena dalam sebuah hadis diceritakan zayyinul Quran bi aswatikum. Kata Nabi, hiasi, percantiklah Quran itu dengan suara-suaramu. Kenapa? Fa inna sautal hasan yuzidul Quran husna. Ketika kita membaca Quran dengan suara yang terbaik, dengan suara yang merdu, suara yang indah, itu secara tidak langsung memperindah Quran, menambah keindahannya, kecantikannya. Orang dengarnya, bacanya makin enak. Betul nggak? Dan seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Syam. Bahkan ada hadis kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golonganku siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Quran. Jadi orang yang baca Qurannya asal-asalan, udah nggak ada niat, nggak ada hati, sembrono, nggak tajwidnya, nggak ada apa-apa. Laisa minna, kata Nabi, dia bisa menjadi orang-orang yang tidak dianggap sebagai golongan Nabi. Maka teman-teman mulai sekarang nikmati ketika membaca Quran dan dengan hati hadir, belajar iramanya, karena itu bagian dari sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi kita insya Allah. Ustaz Syam. Ya, kalau Al-Ayyub gimana? Kalau yang irama Ayyub, Ahmad Ayyub? Ahmad Ayyub lebih ke Bayati, klasik dia. Coba kita. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Seperti itu kurang Masya Allah, lebih. akhi, Ana jadi teringat dulu waktu kita mondok tahun 80-an, tahun 90-an. Ya. Irama yang antum ini setiap sore diputar di pondok. Iya, betul. Betul ya? Ini iya, jadi nostalgia. Oh, idola kita juga anak-anak santri. Enak banget dengerin Adam. Tahun 90-an tuh anak masih tiap sore itu diputar kan. Dulu kan pondok kita itu selalu menjelang sore itu dia mikrofonnya kan bisa didengar oleh sekitar pesantren. Didengerin lagu itu setiap sore. Kita nikmatin sambil nyimak. Ya Allah, emang enak, Adam luar biasa. Dia betul kata antum klasik ya. Klasik. Iya betul. Iramanya yang klasik. Yang sering diputar itu Bib, biasanya beliau surah Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Betul. Terusin dong. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Masya Allah. Dengar Ini begini yang habis jarang, Bib. subuh. Ini Betul, yang betul, betul. anak Hmm, milenial jarang tahu ini, Bib. Karena betul. mereka kenalnya dari Al-Afasi yang baru-baru semua. Tapi Hmm, Anda betul. sebenarnya senang banget nada ini karena kayak mengenang masa lalu gitu. Betul, nostalgia. Anak-anak menikmati. Setiap sore kita benar-benar kita dengar itu. Subhanallah, jadi teringat, jadi kepengen mondok lagi ya. Iya, udah. Dan betul Anda bilang, jarang yang ada membawakan irama ini. Ya, kalau Betul. orang-orang yang senior pasti tidak asing dengar yang istilah apa lagamnya seperti ini. Baik teman-teman, sekali lagi pelajaran berikutnya adalah Al-Imam An-Nawawi dalam Azkarnya menyebutkan wa yustahabbu tahsinu tahsinu shad bil Quran. Yustahabbu disunnahkan ya membaca Quran itu dengan suara yang indah, suara yang merdu. Kalau sunnah itu berarti Anda lakukan Anda pahala. Anda tinggalkan tidak apa-apa. Kita kan selalu ingin fasadul khairat, kita selalu mengejar kebaikan dan manfaat. Subhanallah. Baik, Ustadz. Terus eh, sudah antum punya rekaman nggak bikin rekaman? Karena uploadnya kalau ada di Joox atau Hmm. Spotify itu Ada ada, ada ada YouTube atau apa bikin rekaman malam ini? ada YouTube-nya YouTube apa tapi Ustadz? Syamsuddin Nur pakai nama asli kalau YouTube Syamsuddin Nur. Syamsuddin Nur. Ya. Oh, nama asli. Antum lahirnya tahun berapa nih? Banyak ada yang mau nanya nih. 92. 92. Kalau tadi malam Ustadz Muzamil berapa sih? Dia 27 93. tahun. Antum 93. 23. 93. Antum? Ustadz Muzamil lahir 93, anak 92, Bib. Oh, berarti antum 28 dong sekarang. Iya, iya. Tapi antum awet muda banget ya, nggak kelihatan. Ya Allah. Anda pikir Syam itu masih usia kayak 22, 23, 25 lah. Berarti itu berkah ya, awet muda ya. Amin, amin ya Allah. Maksudnya berkah menjomblo ya. Itu bukan berkah itu, Bib. Ini apa istilahnya? Itu belum zuat kan? Belum, Bib, belum, belum. 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 Ini kalau dibuka kolomnya nih bahaya nih. Jangan-jangan langsung auto mendaftar semua nih. Ya Allah. Nah, itu Karena lagi teman-teman yang sedang timbang di situ juga, menyaksikan. Bib. Masya Allah. Iya. Ya, mungkin antum punya kriteria-kriteria khusus pengennya nggak mesti harus orang Makassar kan? Enggak Terbuka harus, untuk umum kan? cuma harus siap jadi yang kedua, Bib. Oh ya? Oh iya, betul, betul, betul. Yang Karena pertama, yang pertama ibu. cakep, keren. Tuh, jadi teman-teman sekalian dengerin baik-baik ya. Siapa yang ingin mendaftar menjadi pendamping hidup Ustadz Syam harus siap jadi yang nomor 2. Mimpi bisa menggeser posisi orang nomor pertama. Ternyata siapa itu? Adalah ibunda. Masya Allah. Masya Allah. Ini ibu uminya antum dengan luar biasa. Karena begini Ya Allah. Ustadz Syam. Ana setuju dengan apa yang antum sampaikan. Ya. Kalau istri itu ada istilah mantan. Ya. Begitu juga sebaliknya. Suami ada istilah mantan. Tapi untuk ayah, untuk ibu itu tidak akan pernah ada statement mantan ayah, mantan ibu. Nah, seringkali Ustaz Syam kejadian. Bahkan anak sering dapat curhat dari para ibu-ibu. Ada ayahnya juga orang tua. Mereka sering datang itu menangis. Habib, ya Allah, anak saya laki-laki. Ini fotonya Habib. Dari kecil begitu kami sayang, kami manja. Apa yang dia inginkan kami turutin. Kami sekolahkan. Ayahnya itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bermandikan keringat untuk membangun kebahagiaan anak ini. Saya luar biasa sayangnya minta ampun. Sampai satu hari
ketika dia menikah, hilang semuanya. Dia seperti kacang lupa dengan kulitnya. Padahal dia baru merasakan surga duniawi. Dia lupakan kami surga akhiratnya. Itu ibu tuh menangis, bilang sama anak, menangis. Ya Allah, hancur rasanya hati kami. Kami yang membesarkan, saya yang melahirkan, ayah yang membiayai. Hanya karena ketemu wanita yang dia cintai, dia hapus cintanya kepada kami. Komunikasi udah nggak pernah. Dulu Habib, sebelum dia menikah, Masya Allah, gaji pertamanya itu selalu diberikan kepada saya. Walaupun saya nggak pernah minta, tapi dia saking cinta dia berikan kepada saya. Kemudian pulang kerja itu saya yang dicium, dipeluk, ayahnya bercanda luar biasa. Dan dia itu nggak pernah bisa jauh-jauh dari saya. Tapi begitu dia sudah kenal yang namanya perempuan, wanita, lalu wanita ini nggak soleha. Wanita ini bukan menjadi asbab membuat dia makin berbakti kepada kami, malah membuat makin ada gesekan dengan kami. Dan akhirnya anak kami terbawa dengan bisikan-bisikannya, dan akhirnya sekarang menjadi anak yang memutuskan komunikasi dengan saya. Itu bukan 1-2 Ustaz Syam. Bukan 1-2 kejadian seperti ini yang anak dengarkan secara langsung. Banyak banget kejadian di negeri ini. Dan ini lagi-lagi pelajaran buat saya dan buat antum semuanya yang sedang menyimak. Demi Allah, kalau itu sampai terjadi kepada diri kita, kita lebih mementingkan istri. Lebih tergila-gila dengan surga duniawi. Lalu kita melupakan surga akhirawi, hidup tidak akan ada ketenangan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberkahan. Dipastikan. Ya, zahirnya aja nampak dia bahagia. Dia menutupi kesedihannya sebenarnya. Dia menutupi kegundahannya. Nggak ada manfaatnya hidup kalau kita nggak bisa membahagiakan orang tua, apalagi durhaka. Maka itu sebabnya Ustadz Syam, kenapa Ana menulis buku ini. Dan insya Allah buku ini Ana akan hadiahkan khusus buat antum. Jazakallah khair. Makasih banyak, Abi. Buku ini dikasih judul Ada Surga di Rumahmu. Ada surga Kenapa dapat judul ini? Ya, salah satunya sering datang orang-orang yang curhat seperti itu, yang menceritakan anaknya durhaka. Terus pernah keliling beberapa tempat di Indonesia, lalu menemukan kejadian-kejadian yang aneh. Seperti di Jambi, itu ada kisah anak yang mengunci ibunya di kandang kambing. Kemudian di Brebes ada anak usia 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur. Hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan. Dia marah, berontak, dia pukul ibunya. Nggak sampai di situ, diambil gantungan baju. Dia pukul lagi ibunya, sobek bibir ibunya. Kemudian ada lagi tempat yang di kota lain, ada seorang anak laki-laki mengejar ayahnya pakai parang. Ayahnya berlari sekuat tenaga pontang-panting. Khawatir kalau sampai dibunuh oleh anaknya. Kemudian lagi ada juga kisah seorang anak yang membakar hidup-hidup orang tuanya. Kemudian lagi ada kisah seorang anak perempuan, kejadiannya Ramadan, dibangunkan ayahnya, disuruh sholat asar, dia marah, dia ambil garpu atau pisau, dia tusuk langsung mata ayahnya. Dan ayahnya langsung meninggal dunia. Kemudian juga ada kisah seorang anak yang rusak akal sehatnya karena kecanduan narkoba. Dia ketagihan, lalu kepengen beli obat, gak punya duit. Dia datangi ibunya yang sedang bertani di setengah sawah. Boro-boro dia bantu ibunya bertani di tengah sawah. Yang ada malah dia majakin ibunya. Dia paksa ibunya untuk memberikannya uang 500.000. Ibunya nggak punya duit. Akhirnya dia pulang, dia ambil parang. Dia kejar ibunya. Ibunya berlari teriak-teriak, ketakutan. Lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi Ustaz Syam? Wah, ibunya ditebas lehernya. Allah. Lalu terpisahlah kepala dengan lehernya. Dan dari rentetan-rentetan kisah itu, satu saat Ana lagi pulang dari satu acara di luar kota, di atas pesawat, Ana tidur. Dalam tidur tuh Ana mimpi, ingat dengan kesalahan dan kebodohan masa lalu yang pernah menciptakan goresan luka di hati orang tua. Terbangun dan teringat kisah-kisah yang Ana temukan keliling Indonesia. Lalu Ana minta tisu sama salah seorang pramugari. Minta tisu, dikasihlah kertas putih. Lalu Ana coret-coretlah kertas putih itu. Di atas pesawat, Ana coret-coret, Ana kata-katain diri Ana hina diri Ana dengan segala kebodohan. Dan subhanallah,
Tanpa sadar, dalam coretan itu, ana menulis ada surga di rumahmu. Nggak sengaja nulis ada surga di rumahmu. Dalam coretan itu. Lalu anak baca sekali, 2 kali, 3 kali coretan itu. Kayak ada getaran dalam hati. Anak pikir, ada benarnya juga kalimat ini. Al-jannah fi baitik. Termasuk anak, bodoh anak ini. Mencari surga di luar, melupakan surga yang ada di rumah. Betapa Allah sayang kepada kita. Allah sudah ciptakan dalam hidup kita itu ada surga. Sebelum kita mendapatkan surga yang sebenarnya. Ditaruh di surga di dunia ini. Dekat dengan kita. Tapi kita nyari surga yang jauh. Siapa surga kita? Ayah ibu kita. Anak terus merenung. Akhirnya coret. Lahirlah buku ini. Ini ditulis selama 3 tahun setengah. Nulis satu buku ini selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil nangis-nangis. Di antara poin yang anak tulis di dalam ini adalah kita tidak sadar dengan kebodohan kita. Apa saja kebodohan kita? 1. Sering berdoa begini. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Sementara kita nggak tahu diri, nggak tahu malu. Kita sendiri belum soleh. Kita sendiri belum menjadi anak yang soleh dan solehah bagi orang tua kita. Pertanyaannya adalah, kira-kira mau nggak Allah kabulkan doa kita? Kira-kira tahu diri nggak kita minta begitu? Kita sendiri belum baik. Lalu kita kepengen anak kita jadi baik. Itu namanya mimpi kali ya. Sebenarnya untuk minta anak soleh kita nggak perlu doa. Kita tunjukkan dulu kesolehan kita kepada ayah ibu, maka itu akan menjadi doa. Allah langsung takdirkan anak kita insya Allah jadi soleh. Betul nggak? Doa itu nomor 2, sikap itu dulu yang nomor 1. Nah, akhirnya Nabi bilang, ya Allah, anak salah ini. Anak kepengen anak soleh, anak sendiri belum soleh. Berapa kali anak sering pernah mengangkat suara di atas orang tua. Dan itu anak menangis, menyesali. Itu salah satu kebodohan kita. Dan mungkin ini kebodohan kita semua. Itu kebodohan anak dan kebodohan kita semua. Lalu yang kedua. Seringkali Ustadz, kita kita tamat dari kuliah. Lalu kita berusaha mencari pekerjaan. Kita ngadep ayah dulu dong. Ngadep ibu dulu. Lalu kita bilang, ayah, Umi, aneh mau ngajuin proposal pekerjaan. Lamaran. Doain dong biar diterima. Lalu ayah ibu mengangkat tangan, mengetuk pintu langit. Ingat, doa ul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Doa orang tua buat anak itu bobotnya, kapasitasnya seperti doa nabi bagi umatnya. Kalau bahasa agak sedikit ini, ada nabi sebenarnya di rumah kita. Kekuatannya itu doa mereka itu seperti doa nabi bagi umatnya. Lalu siang malam ditambah lagi ibu kita menangis. Ya Allah, ya Rahman. Jadikan takdir anakku lebih baik dari takdir kami, ya Allah. Singkat cerita, lalu Allah mudahkan kita dapat rezeki. Dapat pekerjaan. 1 bulan kita bekerja. Dapat gaji pertama. Pertanyaannya. Ayo kita tanya diri kita masing-masing. Pertanyaannya. Begitu dapat gaji pertama, siapa yang lebih dulu bangga kita traktir? Ayah kita. Bukan. Ibu kita. Enggak. Kita lebih bangga. Pertama kali kita traktir teman-teman satu kantor. Ayo teman-teman, hari ini saya traktir kalian makan ya. Ini gaji pertama loh. Teman-teman dulu yang kita bahagiakan. Atau mungkin pacar kita, calon kita dulu yang kita hubungi. Neng, saya udah dapat gaji pertama. Ayo mau makan di mana? Terserah, tenang nanti saya yang bayarin. Kenapa itu nggak kita lakuin kepada ayah ibu? Begitu gaji pertama, kita langsung telepon ayah ibu. Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Abi. Alhamdulillah, hari ini Ananda dapat rezeki pertama. Umi, ayah boleh nggak biar makin berkah rezeki ini dan terus mengalir seperti air tidak pernah putus. Ayah siap-siap, Umi siap-siap, pulang kerja, nanti Ananda jemput. Ayah Umi cari restoran yang paling enak yang Umi ayah inginkan. Jarang anak-anak begitu. Romantis sama orang bisa, romantis sama orang tua enggak. Kita sama orang nggak pernah hitung-hitungan. Teman ngutang kita kasih. Nggak usah ngutang kita kadang-kadang kita beri. Tapi kenapa untuk orang tua kita banyak perhitungan? Nah, itu yang anak kupas dalam buku ini. Banyak orang sibuk membangun kebahagiaan buat orang lain, tapi nggak bisa menciptakan kebahagiaan buat orang tuanya. Itulah namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Demi Allah, teman-teman sekalian, silakan buktikan.
Ana udah nggak kehitung-hitung. Allah kasih bukti. Udah nggak hitung-hitung. Kalau mau dibukukan kisah anak kepada orang tua nggak akan terlalu banyak yang hadir. Banyak. Ini hari anak kasih orang tua 1, Allah ganti 10. Ini hari kasih 10, Allah ganti 100. Ini hari kita kasih 100, besok Allah ganti 1000. Maka sedekah yang paling afdol itu adalah buat orang tua. Paling afdol. Kita sibuk sedekah sama orang lain. Tapi kita terhadap orang tua kita pelit. Padahal itulah yang paling afdol. Dan sampai detik, dan di buku ini ada kisah Ustaz Syam. Di sini ada kisah. Judulnya Kugadai Impianku. Kugadai Impianku. Jadi buku di sini banyak kisah-kisah nyata antara anak dan orang tua. Nanti teman-teman bisa baca buku ini, banyak isinya. Kugadai Impianku. Anak pernah menggadaikan sebuah impian barang karena ingin memberikan uang kepada ibu. Jadi ibu nggak punya uang, kepengen biayain adik sekolah. Uang itu anak sudah habiskan untuk gaji anak habiskan beli handphone. Anak gadaikan handphone. Anak berikan semuanya buat ibu. Nggak nyampe 10 hari, nggak nyampe 1 minggu. Anak gadaikan 750, Allah ganti 7.500.000 handphone communicator yang lebih canggih. Ya Dan Allah. itu dari tangan salah seorang pengusaha elektronik. Subhanallah, nggak nyampe seminggu.